Indonesia itu nggak suka dipanggil Cina. Saya Chinese Malaysian. Apabila saya memperkenalkan diri sebagai Chinese Malaysia, orang Cina Malaysia, pasti marah. Nggak peduli kamu sesopan apa. Oh, sudah enjoy. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana telah klik video ini. Selamat datang, selamat bergabung. Saya akan sentiasa mendoakan anda semua sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Okay guys, saya akan membawa anda semua untuk mereact satu video yang daripada channel doktor daripada Malaysia yang telah belajar di Indonesia, iaitu channelnya Ivy Funds yang berjudul Perbezaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. So, cerita ini mungkin panjang, lebih kurang dalam 9 minit lebih. Jangan skip video ini guys, kita dengar sama-sama apakah yang diceritakan oleh Ivy Funds ni tentang Tionghoa di Indonesia guys. So, jangan berlama-lama lagi, kita tonton sama-sama. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel Ivy Funds ni guys. Ayo. Mula saya nggak tahu orang Tionghoa Indonesia itu nggak suka dipanggil Cina. Saya Chinese Malaysian. Apabila saya sampai di Indonesia, saya ketemu teman Indonesia, saya memperkenalkan diri sebagai Chinese Malaysia, orang Cina Malaysia. Tapi muka teman-teman semua pada kaget. Kok panggil sendirinya sebagai Cina gitu? Itu sampai dosen saya membahas hal ini di dalam kuliah. Beliau bilang orang Cina Malaysia panggil dirinya sebagai Cina. Terus kelasnya pada diam dan saya merasa itu gak salah ya, emang kami panggilnya kami sebagai orang Cina Malaysia, orang Cina. Tapi dengan hal ini saya tahu, oh ternyata orang Tionghoa Indonesia itu gak suka dipanggil Chinese, gak suka dipanggil Cina, malah mau dipanggil orang Tionghoa. China malah dipanggil Tiongkok. Saya langsung tahu mereka gak suka dipanggil Cina kerana kata Cina itu dari kata Jepang Shina, itu ada unsur hina gitu. Jadi saya langsung mengerti orang Chinese Malaysia gak suka dipanggil apa? Gak suka dipanggil sebagai orang Malay. Iya, saya tahu banyak orang Indonesia panggil kami sebagai orang Malay ya. Kalau kalian panggil Chinese Malaysia sebagai orang Malay, kami merasa gak enak. Nanti balik kosannya, lihat cermin, cek apakah sudah jadi gosong gitu kerana dikirain sebagai suku Melayu gitu. Gak enak bukan kerana gak mau diasosiasi dengan orang Melayu, tetapi lebih ke salah faham gitu. Itu sepertinya tetangga kamu Bu Retno, kamu malah panggil Pak Reno, kan pasti ibunya pasti marah. Gak peduli kamu sesopan apa. Oh sudah enjing Pak Reno, sampun dahar. Itu bahasa Jawa kromo Inggil juga tidak akan menyelamatkan kamu kerana itu tetap salah panggil gitu. Bukan hanya orang Indonesia panggil orang Chinese Malaysia, orang Malay, orang Tiongkok juga. Teman Tiongkok saya yang kuliah di Indonesia, dia panggil saya orang Malay juga. Jadi mula-mula saya merasa aneh, kok panggil saya ni orang Malay. Tapi saya tahu itu nggak ada niat negatif, itu singkatan dari Malaysia. Tapi mungkin teman Tiongkok, teman Indonesia nggak tahu ya, jadi langsung dipanggil orang Malay. Nah ini sama cerita seperti perkataan Indon. Orang Malaysia itu panggil orang Indonesia Indon. Itu singkatan dari Indonesia. Itu kami nggak ada niat negatif mau apa-apa. Selepas saya sampai di Indonesia, saya tahu oh orang Indonesia itu nggak enak kalau kami panggil orang Indonesia orang Indon gitu. Ya udah saya panggil orang Indonesia gitu. Itu saya nggak tahu kenapa, tapi ya udah pengen dipanggil apa ya panggil aja. Itu seperti tandanya hormat, tanda kesopanan. Dan saya merasa orang Indonesia itu mereka mengerti ini. Kenapa? Kerana saya sampai di Indonesia ya, itu teman-teman Indonesia itu seperti oh welcome di Indonesia, kamu pengen dipanggilnya Mbak atau Cici. Nah saya kaget, oh itu sepertinya ada pilihan gitu. Mau ayamnya digoreng, ayamnya dibakar, pengen paketnya A, paketnya B gitu. Tapi saya Chinese Malaysia ini malah pengennya paketnya C, ayam mentah. Jadi saya bilang, oh panggilnya Ivy aja. Okey, siap Ivy aja. Bukan Ivy, tanpa aja Ivy. Nah sampai sini kalian pasti bingung, kenapa bukan panggilnya Mbak atau Cici ke Chinese Malaysia, tapi
panggilnya nama. Kerana di Malaysia, komunitas Tionghoa itu perbatasan antara generasi itu tidak jelas seperti di Indonesia. Ini saya tahu kerana pas saya di Indonesia, saya observasi kalau panggilnya teman, panggilnya kawan, itu beda generasi, itu panggilnya cici, koko, mbak, mas, ibu, bapak gitu. Kalau di Malaysia itu lebih ke panggil namanya gitu. Jadi kalau di Indonesia, saya panggil teman Tionghoa Indonesia, saya panggil koko, cici, ayi, uncle. Tetapi kalau di Malaysia, lu mau mati cepat, lu panggil cewek Malaysia aunty, panggilnya makcik. Nah gini, matinya secepat gini, udah game over. Kenapa? Kerana cewek Malaysia gak mau dianggap tua, pengen dianggap muda. Kalau panggilnya aunty kan tua. Nah jadi pas saya di Indonesia, saya bilang ke teman seangkatan saya, panggilnya saya Ivy aja. Jangan panggil saya Pak, jangan panggil saya Cici. Kerana saya gak pengen jadi tua, saya pengen jadi muda seperti kalian. Kerana teman seangkatan saya lebih muda daripada saya. Kerana ini kalau saya ketemu temannya ayah saya ya, itu cewek Malaysia, saya gak panggilnya aunty, saya langsung panggil nama aja. Panggilnya Georgia, panggilnya Grace. Kerana nanti kalau saya panggil aunty, kesel dia. Kerana nantinya kayaknya dianggap lebih tua, jadi nenek gitu. Kalau cici di Malaysia biasanya dipakai untuk kakak saudara kamu. Di sini ada cerita pacar adik saya, dia kebeli mie, terus di sana ada satu karyawan Chinese Malaysia gitu. Dia panggilnya cici. Nah karyawan itu langsung marah. Kok kamu panggil saya cici? Apakah saya lebih tua daripada kamu? Saya masih muda loh. Bla 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 gitu. Sampai karyawannya masuk ke dapur, itu kabarin ini ke bos. Itu bosnya kebetulan kakaknya cici sebenarnya dia. Terus bos itu keluar lagi negorin pacar adik saya. Adik saya gak suka kamu panggilnya cici, kan dia masih muda gitu. Nah kalau kalian orang Indonesia, kalian orang asing pasti aneh. Kenapa di Indonesia, Chinese Indonesia dipanggilnya cici, tapi di Malaysia gak boleh panggil cici? Kerana itu alasannya gak pengen dianggap tua gitu. Sampai ini dijadi bahan komedi di Singapura. Di tayangan itu ada satu karyawan yang mau jual sepatu di Singapura gitu. Terus datang satu cewek Singapura, itu ibu-ibu umur 50-an gitu. Nah terus karyawan panggil customer itu, panggilnya ibu, panggilnya aunty. Wah mati dia panggil aunty. Terus itu customernya, dia marah, dia langsung pergi. Nah bosnya marah karyawan itu, kenapa cewek kamu malah panggil aunty, kan dia belum tua banget, kamu panggilnya xiao jie atau mbak dan seterusnya. Datang satu ibu nenek yang umurnya 80-an, jalan pelan-pelan, malah dipanggil mbak oleh karyawan itu. Nah ibunya itu marah, kok kamu panggil saya mbak, kok kamu panggil saya cici, panggil saya miss gitu, apakah saya masih muda gitu? Itu gak sopan gitu loh. Terus dia pergi dan bosnya marah karyawan itu lagi, kasihan kan. Nah jadi kalau kalian sampai di Malaysia, sampai di Singapura, itu amannya panggilnya miss, jangan panggil aunty, jangan panggil ibu, makcik, panggil ayi gitu. Kalau kalian pengen gombalin, kamu panggilnya leng loi. Itu sama arti seperti Cak Ayu gitu. Kalau kamu panggil leng loi ya, wah itu cewek Malaysia, cewek Singapura itu otomatis gembira gitu. Nah terus kapannya panggilnya aunty? Aturan saya ya, kalau itu ibunya rambutnya sudah jadi putih, ya aman dipanggil aunty. Kalau itu ibu, itu kayaknya gaya modern gitu, pakainya modern gitu, kalian jangan panggil aunty deh, panggil miss, panggil leng loi. Atau kalian lagi berbelanja ya, itu bosnya panggilnya tauke, atau yang cewek panggilnya tauke so, itu aman guys, jamin aman. Kalau tadi itu untuk cewek, kalau cowok terus terang aja, sangat simple. Kalau kamu merasa itu uncle, ya udah itu uncle. Kalau kamu merasa itu abang, ya udah itu koko. Kalau merasa itu adik, ya udah titi. Gak usah pusing terus. Nonton sampai sini, pasti kalian pikir gak jadi main ke Malaysia deh, panggilan aja bikin pusing, nanti panggilannya salah macam mana. Nah guys, jangan khawatir. Kalau tadi itu aturan semua untuk orang lokal, kan kalian orang Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, aman.
saya aja dulu panggil ibu kantin kampus saya, panggilnya Mbak. Padahal rambutnya udah full putih. Dan saya amat-amat aja di Indonesia. Lagi satu guys, kalau ketemu Chinese Malaysia, jangan sesekali tanya umur sama berat badan guys. Pas saya di Indonesia, saya sering apabila kenalan ditanya umur. Kalau saya, ya gak apa-apa, saya merasa oh itu mereka gak ada niat buruk. Tetapi kalau di Malaysia, kamu tanya umur ya, wah itu tidak sopan. Jadi jangan gitu deh. Jadi sampai sini, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau gompangin cewek Malaysia, cewek Singapura ya. Nah, saya akan bikin video part 3. Kalau kalian pengen nonton part 1 perbedaan Chinese Malaysia dengan Tionghoa Indonesia, kalian ke link di sini. Kita sampai jumpa lagi. Okay, I will be fun. Okay guys, itulah video yang dibuat oleh Ivy Fans, perbezaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Dan sedikit sebanyak Ivy Fan berkongsi panggilan-panggilan yang patut dipanggil di Malaysia dan juga di Indonesia, dan sensitivity yang tidak harus disebut di Malaysia dan di Indonesia. Dan begitulah perbezaannya guys, perbezaan antara Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia, yang membuatkan Ivy Fan pada awalnya sangat-sangat kaget, dan juga orang di sana pun kaget, orang Indonesia pun kaget, termasuklah dozen-dozennya. Dan ya, tentunya kalau di Malaysia ini untuk bangsa Cina tetap dipanggil Cina, bangsa India tetap dipanggil bangsa India dan sebagainya. Dan berbeza dengan Indonesia, mereka adalah berjiwa Indonesia dan tetap dipanggil bangsa Indonesia walaupun suku kaumnya berbeza. Itulah indahnya Indonesia guys. Dan itu saja komen daripada saya. Sekiranya anda ada komen terkait dengan video ini, anda boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi video selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini guys. Sekiranya saya ada tersalah kata, tersilap bahasa, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.